Saya Martin Karo-Karo, Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Theodorus Liwa. Kesan saya terhadap pelayanan pastoral Romo Boniventura Julianus Lelo OFM atau Romo Bovan adalah: saya mengenal Romo Bovan sejak 6 tahun yang lalu. Ia adalah seorang yang pandai, cerdas, dan jelas dalam berbicara dan khotbah. Di sisi lain yang saya rasakan, ia adalah seorang pribadi yang tekun dan perhatian, terutama dalam pembangunan fisik, keasrian lingkungan, relasi sosial yang baik, dan tetap sederhana. Semoga Romo Bovan selalu sehat, penuh semangat dan sukacita dalam melaksanakan tugas kegembalaannya. Tuhan memberkati. Amin. Mewakili para suster FSGM di komunitas Santo Fransiskus Liwa untuk menyampaikan kesan dan pesan bagi Romo Boniventura Julianus Lelo OFM selama bertugas di Paroki Santo Theodorus Liwa ini. Romo Bovan adalah seorang gembala dan pelayan rohani yang murah hati, total dan bertanggung jawab, baik di paroki maupun di komunitas kami FSGM. Romo Bovan juga bagus dalam memanage waktu, berelasi, dan juga visioner, membentuk KBG untuk merangkul dan mengembangkan iman umat di Liwa ini. Rapat rutin Depas dan laporan perseksi serta dinamikanya berjalan dengan baik dan bagus. Romo Bovan juga welcome terhadap siapapun, bersaudara, berelasi dengan baik terhadap para pemimpin agama lain dan juga pada pemerintahan. Terima kasih Romo atas pelayanan rohani, atas kasih dan persaudaraan serta berkat yang boleh kami terima selama Romo bertugas di sini. Selamat jalan, selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga Romo selalu sehat, setia, penuh sukacita dan berkat, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kesan saya terhadap Romo Bovan, pelayanan terhadap umat di tempat ini maupun di manapun beliau bertugas, beliau memiliki iman yang mendalam dan juga dalam pelayanan sangat total. Tidak ada pilih-pilih, entah itu umat yang sederhana maupun kaya maupun semua dirangkul dengan penuh persaudaraan. Romo Bovan dalam menjalankan tugas juga penuh tanggung jawab. Semua dilakukan dengan hati dan juga dalam pelayanan, terlebih di rumah Griahning ini dan juga di sekitarnya, entah di kebun maupun di lingkungan ini, beliau sangat memperhatikan sehingga wilayah di sekitar Griahning menjadi bersih, rapi, dan tanaman tertata sehingga sangat bagus untuk kedepannya. Terima kasih Romo Bovan karena kebaikan dan karena teladan dari Romo Bovan kami boleh merasakannya, dan semoga kami juga dapat meneruskan apa yang telah Romo Bovan berikan selama ini. Dan nanti selamat jalan untuk tugas yang baru. Suster Marta Clarice Kincau. Kesan saya dalam pelayanan Romo Bovan, beliau pribadi yang sangat sederhana, kebapaan, murah hati, bijaksana, semangat membangun gereja, membangun relasi antar umat beragama. Beliau juga sungguh melaksanakan imamatnya dengan sungguh-sungguh, sehingga umat mendapat pelayanan, bahkan umat yang paling jauh
dapat ekaristi setiap minggu. Dan kami, para suster Klaris, setiap hari ada ekaristi, kecuali hari Jumat. Itu pun hari Jumat pertama ada ekaristi. Juga adorasi di Gua Maria. Juga siap sedia memberi pelayanan rohani lainnya seperti rekoleksi setiap bulan dan memberi retret bagi para suster. Berkat pelayanan Romo bersama dengan rahmat Tuhan, gereja di Lampung Barat ini berkembang pesat, sungguh nyata seperti yang kita lihat sekarang ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Romo. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk Romo Bopan yang kami hormati dan kami kasihi. Ada perjumpaan, ada perpisahan, maka mari kita ingat dan kita kenang. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Stasi Pusat Santo Theodorus Liwa, nama saya Kimler Manalu. Tentu saya ingin mengucapkan kesan dan pesan serta banyak terima kasih kepada Romo Bopan yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan harapan bersama kami di Stasi Pusat Santo Theodorus Liwa ini. Terima kasih telah banyak berkarya membangun fisik dan membangun iman di Santo Theodorus Liwa ini. Biarlah karya-karya dalam pelayanan Romo Bopan yang kami hormati menjadi tanda yang dapat kami ukir sebagai kisah dan kasih dalam perjumpaan ini. Tentunya tidak lupa saya mewakili umat Stasi Pusat Santo Theodorus Liwa ini mengucapkan permohonan maaf untuk semua kekurangan yang Romo rasakan selama bersama kami di Santo Theodorus Liwa ini. Romo, selamat menjalankan pelayanan di tempat yang baru. Semoga Romo sehat dan jaya selalu. Horas. Saya Aris, Ketua Stasi Santo Petrus Sumberjaya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesan-kesan saya selama Romo Bopan berkarya di Paroki Santo Theodorus Liwa Lampung Barat. Perkenalan saya dengan Romo Bopan kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Ketika itu saya baru bertugas di tempat yang baru. Romo Bopan bertugas di Paroki Santo Theodorus Liwa, dan banyak perjalanan panjang yang telah kami lalui bersama, dan saya boleh mengutip apa yang Romo Bopan sampaikan ketika khotbahnya. Saat itu kami sedang rapat Dewan Pastoral. Saya coba menyimpulkan khotbah dari Romo Bopan, yaitu perjalanan mencari Tuhan. Dari kalimat itu saya banyak coba kembali ke belakang, melihat sosok Romo Bopan di dalam perjalanannya untuk karya pastoral yang di Stasi Santo Petrus Sumberjaya. Di mata saya Romo Bopan merupakan Romo yang kuat dan tangguh. Banyak perjalanan yang sebagian orang sulit, sebagian orang hindari, enggan melakukan, tapi saya dengan Romo Bopan mampu melewati.
rintangan, tantangan, dan sebagian hal-hal yang sulit untuk sebagian orang, tapi kami berdua coba lewati. Yang kedua, Romo Bofan ini merupakan Romo yang pemikirannya luar biasa. Romo yang muda, tapi Romo yang gigih, Romo yang mampu memberikan semangat, teladan, memberikan petuah kepada kami, sehingga kami umat Stasi Santo Petrus mampu berkarya, mampu guyup untuk coba mengimani iman kami, terlebih dalam masa Romo Bofan ini. Pembentukan stasi KBG, kegiatan-kegiatan KBG selalu termonitor. Dan awal dulu ketika kami coba berkumpul bersama, Romo mengharapkan seluruh stasi itu mempunyai gerak yang sama. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih khususnya untuk pelayanan Romo Bofan di Paroki Liwa, khususnya di Stasi Mayus. Kalau menurut saya, pelayanan Romo Bofan cukup baik. Orangnya tegas, disiplin, dermawan. Dengan adanya Romo Bofan, Stasi Mayus bisa mendirikan kapel, juga bisa mendirikan parkiran motor bulan yang lalu. Romo Bofan itu hebat. Mengapa hebat? Beliau salah satu Romo yang menekankan atau memberikan dasar-dasar iman Katolik yang kuat untuk hidup menggereja, sehingga umat menjadi umat yang berkualitas. Beliau juga memberikan pelayanan misa setiap pekan di setiap stasi. Ini artinya kita sering bertemu dengan Kristus, dengan Tuhan dalam wujud tubuh Kristus yang suci. Di masa pembangunan Romo Bofan ini, Gereja Santo Paulus Stasi Pasar Minggu terwujud. Terima kasih Romo atas dukungan dan bantuan yang Romo berikan kepada kami. Bersamaan pula Romo membangun gereja paroki yang megah, sangat megah bagi kami. Terima kasih Romo. Dari umat Stasi Pasar Minggu, kami ada kesalahan, tindakan yang tidak berkenan, minta maaf Romo. Ya, mudah-mudahan Romo Bofan nanti di tempat yang baru, di tempat berkarya yang baru, nanti Romo Bofan bisa sukses, sehat selalu. Terima kasih Romo, Tuhan memberkati. Merupakan eksekutor handal, terutama dalam pembangunan. Yang pertama, mewujudkan Paroki Santo Theodorus dari unit pastoral. Kemudian peran penting dalam rehab gereja paroki Stasi Pusat. Kemudian inisiator sekaligus eksekutor rehab seluruh kapel di stasi, termasuk Fransiskus Asisi. Kemudian eksekutor pemaksimalan lahan di lingkungan stasi Fransiskus Asisi, eksekutor pembangunan aula di stasi, eksekutor pos keamanan untuk aparat berwenang di stasi, kemudian mendorong lahirnya 4 KBG di stasi. Hal itulah prestasi yang gemilang beliau selama menjabat sebagai pastor kepala paroki. Tentu masih banyak hal lainnya yang dilakukan beliau, tetapi pencapaiannya tidak semenarik hal di atas. Nama saya Paulus Suyono, Ketua Stasi Santo Antonius Padua Sidomakmur. Kesan saya terhadap Romo Bofan selama ini sungguh
suatu pengalaman iman yang luar biasa yang memacu saya lebih dewasa dalam iman. Banyak sekali petuah dan nasihat-nasihat yang membuat saya semangat dalam kebersamaan melayani Tuhan. Beliau adalah sosok Romo yang tegas, cerdas, kreatif, cermat dalam mengambil keputusan dan melakukan suatu hal yang bermanfaat untuk kemajuan umatnya, serta selalu mengajak umatnya untuk menatap masa depan. Salam dan doa menyertai Romo. Amin. Nama saya Agung Sulistyo, Ketua Stasi Santo Kristoforus Suwo. Kesan saya kepada Romo Bovan adalah Romo yang baik dan juga perhatian kepada umat-umatnya, di mana kami bisa menerima pelayanan misa setiap pekannya. Selain itu, Romo pun sering membantu ketika kami sedang mengalami kekurangan dana. Sebagai contoh, ketika kami membangun pendopo, Romo pun banyak memberikan bantuan dana kepada kami. Kemudian kesan yang lain, ketika Romo mau memberikan hiburan kepada kami, yaitu wayang kulit, saya berpikir Romo itu kan bukan orang Jawa, tapi Romo perhatian kepada budaya Jawa. Itu sesuatu hal yang berkesan bagi saya. Mungkin masih banyak lagi kesan-kesan yang lain yang dirasakan oleh umat-umat di Stasi Suwo, tapi intinya kami sangat berkesan kepada Romo Bovan, dan semoga Romo Bovan selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Baik. Terima kasih. Nama Rosmerina Tarigan, Ketua WKRI DPC Liwa. Kesan saya terhadap pelayanan pastoral. Romo Bovan adalah pribadi yang memiliki andil paling besar dalam pendirian WKRI DPC Liwa. Sikapnya yang begitu tegas, semangatnya yang tinggi dan penuh perhatian. Juga menjadi teman yang paling akrab dan terus mewarnai setiap proses dan kegiatan yang kami lakukan. Tidak jarang, Romo Bovan juga menegur kami di saat kami mulai malas dan lelah melangkah, dan bahkan kami di saat salah langkah. Hal sederhana, namun sangat bermakna bagi sebuah komunitas. Selamat berkarya di tempat tugas yang baru, Romo Bovan. Semoga makin banyak pribadi tersentuh oleh kasih dan pelayanan yang hidup. Seperti kami yang begitu bersyukur pernah mengalami kasih yang begitu besar dari seorang gembala seperti Romo Bovan. Terima kasih. Salam damai dari kami semua. Romo Bovan di mata saya merupakan Romo yang memiliki ide-ide yang luar biasa. Ide-idenya sangat menunjukkan manfaat dalam pengembangan iman di stasi kami, terutama dalam renovasi dan pengembangan gereja dan kapel stasi Santo Petrus Sumberjaya. Romo Bovan di mata saya merupakan Romo yang sangat menggembalakan umatnya, di balik sosoknya yang tegas dan dengan budaya ketimurannya serta cara-cara yang lugas. Namun saya mengerti maksud serta yang baik untuk mengembalakan umatnya, bahkan sejak Romo Bovan berkarya pastoral di Santo Theodorus Liwa, kami bisa melaksanakan perayaan Ekaristi setiap minggunya.